Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sifat unsur golongan alkali. Baik, sebelum kita mulai menjelaskan penjelasan dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang antaranya itu ada Alia Nabila, Devin Rahmata, Fitria Nurani, Muhammad Rafi. Oke, untuk hal-hal yang bakal dibahas pada presentasi kali ini itu ada pengertian sifat periodik logam alkali, sifat fisik unsur logam alkali, sifat kimia unsur logam alkali itu ada kereaktifan logam alkali, sifat logam dan sifat basa alkali, kelarutan basa LOH, warna nyala logam alkali, dan yang terakhir itu ada kegunaan unsur golongan alkali. Oke, di sini saya bakal ngejelasin apa sih yang namanya unsur alkali itu. Jadi dari bahasa Arab yang biasa disebut alkali, artinya adalah abu dari lumut asin. Sedangkan arti alkali dalam kimia adalah suatu garam ionik, basa dari suatu unsur kimia, alkali logam atau alkali tanah. Ada yang mendefinisikan suatu alkali sebagai suatu zat basa yang larut dalam air. Larutan alkali mempunyai pH lebih dari 7,0. Lanjut di sini ada sifat periodik logam alkali. Nah, logam alkali hanya memiliki satu elektron valensi sehingga sangat mudah melepaskan elektronnya. Hal ini terlihat dari unsur alkali dalam sistem periodik dari atas ke bawah. Jari-jari atomnya semakin besar dan energi ionisasinya semakin kecil. Oleh karena itu, logam alkali digolongkan ke dalam pereduksi atau reduktor kuat. Adapun potensial reduksi golongan alkali memiliki harga yang besar dan negatif. Artinya, logam alkali sulit mengalami reduksi dan sebaliknya mudah mengalami oksidasi. Nah, bisa kita lihat di bawah ini ada tabel data sifat periodik logam alkali. Lanjut kepada sifat fisik unsur logam alkali. Nah, perhatikan data titik leleh dan titik tindih logam alkali pada tabel yang terlihat bahwa semua logam alkali memiliki titik leleh dan titik tindih di atas ruangan 25 derajat Celcius. Berarti semua unsur logam alkali berwujud padat pada suhu ruangan. Khusus cesium, jika suhu lingkungan pada saat pengukuran melebihi 28 derajat Celcius, unsur ini akan berwujud cair. Saya akan menjelaskan tentang sifat kimia unsur logam alkali. Yang pertama itu kereaktifan logam alkali. Logam alkali merupakan unsur yang sangat reaktif dan mudah membentuk ion positif. Reaktifan logam alkali dapat dibuktikan dengan kemudahannya bereaksi dengan air, unsur-unsur halogen, hidrogen, oksigen, dan belerang. Litium juga dapat bereaksi dengan gas nitrogen membentuk senyawa nitrit. Yang pertama itu reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Jika M adalah logam alkali, maka reaksinya dapat dituliskan 2M ditambah H2O menjadi 2MOH ditambah H2. Contoh reaksi logam alkali dengan air, 2Na ditambah H2O menjadi 2NaOH plus H2. Contoh senyawa hidroksida yang terbentuk ada Ba ditambah 2H2O menjadi BaOH2 ditambah H2 Mg ditambah 2H2O menjadi MgOH2 plus H2. Dan yang terakhir Ca ditambah 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. Oke, di sini ada lagi reaksi logam alkali dan air. Reaksi logam alkali dengan air, semua logam alkali bereaksi dengan air menghasilkan hidrogen.
Reaksi litium menghasilkan gelembung gas, yang B itu reaksi natrium menghasilkan nyala api, yang C reaksi kalium berlangsung hebat dan eksplosif menimbulkan ledakan. Reaksi tersebut sangat ekstrom sehingga dapat menimbulkan ledakan hebat. Semakin besar nomor atom, ledakan yang terjadi semakin hebat dan sifat basa logam alkali semakin kuat. Oke, baik. Saya akan menjelaskan reaksi logam alkali dengan halogen. Unsur halogen bersifat sebagai pengoksidasi. Reaksi yang terjadi antara logam alkali dan unsur halogen berlangsung hebat dan menghasilkan garam halida. Oke, reaksi yang berlangsung sebagai berikut yaitu 2M logam alkali tambah X2 halogen bereaksi menjadi 2MX atau garam halida. Contoh reaksi dengan alkali litium dengan halogen yaitu 2Li ditambah Cl2 bereaksi menjadi 2LiCl atau litium kolloida. Contoh senyawa halida yang terbentuk itu ada kalsium ditambah bromin 2 bereaksi menjadi MbR2. Terus ada Mg ditambah Cl2 bereaksi menjadi MCl2. Terus ada Be ditambah F2 bereaksi menjadi MF2. Oke, selanjutnya itu ada reaksi logam alkali dengan gas hidrogen. Reaksi yang berlangsung antara suatu logam alkali dan gas hidrogen menghasilkan suatu senyawa hidrida. Reaksi umumnya sebagai berikut, ada 2M logam alkali ditambah gas hidrogen bereaksi menjadi hidrida logam alkali. Terus untuk contoh reaksi logam alkali natrium dengan hidrogen itu ada 2Na ditambah H2 bereaksi menjadi 2NaH. Untuk contoh senyawa hidrida yang terbentuk itu ada Ca ditambah H2 bereaksi menjadi CaH2. Terus ada Mg ditambah H2 bereaksi menjadi MH2. Terus ada Sr ditambah H2 bereaksi menjadi SrH2. Dan yang selanjutnya ada reaksi logam alkali dan oksigen. Logam alkali mudah bereaksi dengan oksigen yang mudah terbakar, membentuk senyawa oksida bilangan oksidasi oksigen itu -2. Peroksida bilangan oksidasinya itu bilangan oksidasi oksigennya itu -1, atau super oksida bilangan oksidasi oksigen itu 1/2. Persamaan umumnya tuh di senyawa oksida itu ada 4M ditambah O2 bereaksi menjadi 2M2O. Untuk contoh reaksi logam alkali natrium dengan oksigen menghasilkan oksida itu ada 4Na ditambah O2 bereaksi menjadi 2NaO. Untuk senyawa peroksida itu ada 2M ditambah O2 menjadi M2O2. Untuk senyawa superoksida ada M ditambah O2 menghasilkan MO2. Senyawa oksida dihasilkan apabila reaksi melibatkan jumlah oksigen terbatas, sedangkan senyawa perioksida dan superoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. Contoh senyawa oksida dan superoksida yang terbentuk itu ada 2Be ditambah O2 menghasilkan BO, dan 2Mg ditambah O2 menghasilkan MgO. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang reaktivitas logam alkali. Reaksi logam alkali dan belerang. Senyawa logam alkali dapat bereaksi dengan belerang menghasilkan senyawa sulfida, yaitu 2L tambah S bereaksi menjadi L2S. Atau logam alkali plus belerang bereaksi menjadi alkali sulfida. Terus reaksi logam alkali dan nitrogen. Logam alkali yang dapat bereaksi dengan nitrogen adalah litium, menghasilkan senyawa litium nitrida seperti NLi tambah N2 bereaksi 2Li3, litium, nitrogen, dan litium nitrida. Sifat logam dan sifat basa alkali. Logam alkali atau oksidasi
alkali dapat bereaksi dengan air membentuk senyawa basa kuat LOH. Semakin ke bawah, sifat logam alkali semakin kuat. Oleh karena itu, sifat basa golongan alkali semakin ke bawah juga semakin kuat. Kelarutan basa LOH. Basa senyawa alkali semuanya mudah larut dalam air. Kelarutannya dalam air semakin ke bawah semakin besar. Berikut beberapa kelarutan basa dari alkali yang diukur pada suhu 18 derajat Celcius dalam 100 mili air, yaitu LiOH sama dengan 12,04 gram, NaOH sama dengan 116,4 gram, dan KaOH sama dengan 142,9 gram. Warna nyala logam alkali. Basa senyawa alkali semuanya mudah larut dalam air. Kelarutannya dalam air semakin ke bawah semakin besar. Reaksi nyala: Li merah, Na kuning, K sama dengan ungu, Rb merah ungu, Cs sama dengan biru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan unsur golongan alkali. NaC, garam dapur pengawet makanan, bahan baku pembuatan NaOH, Na2CO3, logam Na dan gas klorin. Yang B, Na2CO3, soda cuci, zat pembersih peralatan rumah tangga, pembuat gelas atau kaca. NaOH, bahan baku pembuatan sabun, deterjen atau kertas, deterjen dan kertas. NaNO3, pupuk, bahan pembuatan senyawa nitrat yang lain. Kl sebagai obat-obatan membersihkan darah. KlO3 untuk pencampuran garam dapur. K2Cl2O7 digunakan sebagai zat pengoksidasi. KCl03 bahan pembuatan korek api, obat kumur. Li2CO3 bahan pembuatan peralatan gas dan keramik. Oke, baik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada beberapa dari kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.